Hai, jumpa lagi dengan Estimele Motivation. Pada kesempatan kali ini kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super estimele. Langsung saja pertanyaan pertama. Mengapa penting mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup? Karena dengan mengetahui apa yang kita inginkan, kita bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. Dengan demikian, kita memiliki motivasi yang jelas untuk mencapainya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menemukan penyebab dari rasa malas yang kita rasakan? Siapa yang tidak pernah merasakan malas? Tidak mungkin. Dan bagaimana cara kita menemukan penyebab dari rasa malas itu? Caranya adalah dengan merefleksikan diri dan mencari tahu apa yang membuat kita malas. Misalnya, apakah karena merasa itu membuang-buang waktu atau ada banyak kerjaan lain yang lebih penting? Banyak alasan lainnya. Jadi, mari mencari tahu penyebabnya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengatasi pemikiran bahwa berolahraga itu membuang-buang waktu? Pasti ada sebagian orang menganggap karena belum terbiasa, jadi dia pingin olahraga tapi menganggap olahraga itu membuang waktunya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus menerima dan menyadari bahwa olahraga adalah investasi untuk kesehatan kita. Jadi meskipun tampak membuang waktu, manfaatnya akan kita rasakan di masa mendatang. Pertanyaan keempat, mengapa menerima kenyataan bisa membantu kita mencapai tujuan? Dengan menerima kenyataan, kita akan lebih tenang dalam menghadapi rintangan dan tidak terjebak dalam penundaan atau alasan yang tidak perlu. Apakah benarkah begitu? Ketika kita menerima kenyataan bahwa olahraga ini capek membawa waktu, kita terima. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja membawa waktu. Kita jadi lebih tenang dalam menghadapi rintangan, jadi lebih siap, jadi tidak terjebak dalam penundaan waktu, ya kan? Pertanyaan kelima, bagaimana cara menerima perasaan saat kita melihat ada makanan yang enak, tapi kita tidak bisa memakannya, karena kita punya keinginan utama kita itu ingin langsing. Jadi kan kita lihat makanan enak ini, tapi kita tidak boleh memakannya. Bagaimana cara kita menerima kondisi tersebut? Jadi caranya itulah adalah fokus pada keinginan utama kita. Misal, seperti tadi kita ingin langsing, dengan menyadari bahwa keputusan untuk tidak makan adalah demi tujuan yang lebih besar, kita bisa menerima perasaan tersebut. Jadi, ketika kita memutuskan tidak makan, ya kan, demi tujuan yang lebih besar, kita harus sadar bahwa adalah demi tujuan yang lebih besar, kita akan berhasil menerima perasaan tersebut. Nanti kita coba, oke? Selanjutnya, pertanyaan keenam, apa yang harus kita lakukan saat merasa kasihan makanan terbuang? Seringkali itu ada yang nggak bisa lihat makanan terbuang, dia makan, ya kan? Termasuk aku. Jadi kita harus menerima kenyataan itu, seperti saya katakan, dan memprioritaskan tujuan kita. Menerima bahwa tidak semua makanan harus dimakan, terutama jika bertentangan dengan tujuan kita. Kita harus belajar untuk menerima sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baiklah, pertanyaan ketujuh, bagaimana cara mengutamakan keinginan utama kita daripada keinginan sesaat? Dengan selalu mengingat efek jangka panjang dari keputusan kita dan menjadikan keinginan utama sebagai prioritas. Jadi ada dua langkah caranya, itu dengan mengingat apa efek jangka panjang dari keputusan yang kita ambil, dan kedua tetap memprioritaskan apa keinginan utama.
Oke, pertanyaan ke-8. Apakah selalu menerima kenyataan berarti kita menyerah pada situasi? Tidak. Menerima kenyataan berarti kita realistis dan menghadapinya dengan kepala dingin. Bukan berarti kita menyerah. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara tetap termotivasi saat banyak halangan yang muncul? Ingat kembali tujuan awal kita dan pertimbangkan semua hal yang sudah kita korbankan untuk mencapai titik tersebut. Jangan biarkan halangan menghentikan langkah kita. Pertanyaan ke-9 ya. Ke-10, mengapa penting untuk selalu fokus pada efek yang kita inginkan? Karena dengan fokus pada efek yang kita inginkan, kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan kita, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jadi apa? Kita harus fokus pada intinya kalau dibilang efek yang kita inginkan, ini keinginan utama kita. Jadi keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan tujuan kita. Pertanyaan terakhir, apa pesan terakhir yang ingin aku sampaikan di sini ya tentang menerima kenyataan dan mengejar tujuan. Jadi setiap pilihan tentu memiliki konsekuensinya. Untuk mencapai tujuan, kita harus siap menerima segala konsekuensi dari pilihan kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Dan semua pertanyaan itu berawal dari sedikit kisah, ya, sedikit tulisan saya sendiri, yaitu seperti kita ketahui, kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan, tuliskan keinginan kita. Contoh, ingin olahraga untuk biar langsing, tapi ternyata kita malas, yang harus dilakukan adalah mencari tahu penyebab malasnya. Apa yang kamu pikirkan yang membuatmu malas berolahraga? Misal, kamu memikirkan itu membuang waktu atau bisa banyak kerjaan lain yang dikerjakan, maka kamu harus menerima hal tersebut. Menerima kalau kamu akan membuang waktu, menerima kenyataan kalau kamu akan capek. Ya bodoh amat. Tugas kita hanya menerimanya, cuma sebatas itu. Jadi misalnya lagi lihat nasi goreng sisa dan ingin memakannya, tapi juga ingin langsing. Tujuan utama kita apa? Langsing misalnya. Jadi lihat apa yang kamu rasakan ketika kamu tidak memakannya. Ketika tidak makannya yang dirasakan itu misalnya kasihan makanannya jadi terbuang, maka tugas kita adalah menerima kenyataan itu. Ya udah, mau gimana lagi? Ikhlas untuk makanannya terbuang karena keinginan pertama kita adalah langsing. Jadi tugas kita adalah menerima apapun atas apa keinginan utama yang atas sesuai dengan keinginan utama kita. Misal ingin langsing ya kita harus terima capek dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Bye bye.